السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatul Huda. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa ayat mutasyabihat yang tidak boleh dimaknai dengan makna yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Ketika memaknai ayat-ayat mutasyabihat harus diselaraskan, disesuaikan dengan ayat-ayat muhkamat. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai membahas tentang beberapa hadis mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat kita sudah bahas beberapa. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Firman Allah taala, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Firman Allah taala, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Firman Allah Ta'ala, kullu syai'in harikun illa wajhah. Firman Allah Ta'ala, tajri bi'ayunina. Firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan terakhir kita telah bahas firman Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama'. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang contoh beberapa hadis mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat yang kita bahas sebelumnya itu hanya sekedar contoh juga. Nah, hadis-hadis yang akan kita bahas juga beberapa contoh hadis-hadis mutasyabihat. Konteks pembahasan kita adalah tentang kaidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, sunu aqaidakum min at-tamassuki bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah fa inna dhalika min usulil kufur. Jagalah keyakinan kalian, akidah kalian dari berpegangan dengan zahir mutasyabih dari Al-Quran dan Sunnah. Zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Karena berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat itu mengantarkan kepada tasybih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tasybih adalah aslun min usulil kufur, salah satu pangkal kekufuran, babun min abwabil kufur, salah satu di antara beberapa pintu kekufuran. Yang melihat yang membawa buku silakan dilihat halaman 28. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa kalladhi yufassiru hadits al-jariyah as-sauda alladhi fi Muslim bi anna Allah mutahayyizun fi jihati fawqin fa huwa kafirun. وإنما هذا الحديث انتقده بعض العلماء واعتبروه مضطربا معلولا مخالفا للأصول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه أن يحكم على الشخص بالإسلام لمجرد قوله الله في السماء، لأن هذه الكلمة مشتركة بين اليهود والنصارى، فكيف تكون هذه علامة الإيمان؟
Wa ba'dul ulama'i awraduhu wa awwaluhu bi anna su'ala an-nabiy laha ala ma'na ma mada ta'zimiki lillah wa ma'na kalamiha anna Allah rafi'ul qadri jiddan wa ala kilal qawlaini la hujjata lil wahhabiyyati fihi wa kalladhi yufassiru hadith al-jariyah as-sauda. Dan contoh orang yang menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat sehingga terjerumus pada keyakinan tasybih dan terjatuh pada kekufuran adalah seperti orang yang menafsirkan hadis al-jariyah as-sauda, hadis yang dikenal dengan hadithul jariyah as-sauda. Al-jariyah di sini maknanya budak perempuan, as-saudai yang berkulit hitam, alladzi fi muslimin yang diriwayatkan dalam sahih Muslim. Orang yang memaknai hadits al-jariyah riwayat Muslim bi anna Allah mutahayyizun, bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat mengisi ruang kosong fi jihati fawqin, di arah atas, fahuwa kafirun, maka orang ini telah keluar dari Islam. Wa innama hadzal haditsu, hadis ini apa keadaannya? Hadis ini sesungguhnya intaqadahu ba'dul ulama, dikritik oleh sebagian ulama hadis. Wa'tabaruhu muttariban, dan mereka menilai hadis al-jariyah ini muttarib, ma'lulan, hadis yang ma'lul, yang ada illahnya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Mukhalifan lil usul, yang menyalahi prinsip-prinsip Islam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahilu alaihi, mustahil baginya, an yahkuma ala syakhsi bil Islam, mustahil bagi Rasul menghukumi seseorang bahwa dia muslim, limujarradi qawlihi, hanya karena dia mengatakan Allahu fis sama. Kenapa? Lianna hadhihi al-kalimata, karena kalimat ini, kalimat Allahu fis sama, mushtarakatun, sama-sama dikatakan, bainal yahudi wan nasara, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa kaifa takunu hadhihi alamatul iman, jika kalimat ini sama-sama dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu bagaimana mungkin kalimat ini menjadi tanda iman, tanda Islam? Ini pendapat pertama, ya, sikap yang pertama yang diambil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap hadits al-jariyah. Wa ba'dul ulama'i, dan sebagian ulama, auraduhu, menyebutkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini, wa awwaluhu, dan mentakwilnya, tidak memaknainya secara zahirnya. Bagaimana takwil mereka? Bi anna su'alan nabiyyi laha, bahwa pertanyaan Nabi kepada budak perempuan itu ala makna, dengan makna ma mada ta'zimiki lillah, seberapa jauh pengagunganmu wahai budak perempuan lillahi, kepada Allah. Wa ma'na kalamiha, ya, takwil dari perkataan al-jariyah as-sauda, makna perkataan jariyah tersebut, budak perempuan tersebut, annallaha rafi'ul qadri jiddan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi sekali derajatnya. Wa ala kilal qaulain, ini sudah kita sebutkan dua pendapat, dua sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ala kilal qaulain, dan dengan dua pendapat yang sudah disebutkan ini, la hujjata, tidak ada dalil, lil wahhabiyyati, bagi golongan Wahabi, fihi, dalam hadithul jariyah, untuk menetapkan keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala bertempat di arah atas atau di langit.
Hadirin hadirat ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu atau penting kita ketahui sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang haditsul jariyah ini. Pertama, hadis yang dikenal dengan haditsul jariyah ini adalah hadis tentang seorang budak perempuan. Seorang budak perempuan ini hendak dimerdekakan oleh salah seorang sahabat. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta didatangkan menghadap Nabi. Lalu Nabi menanyainya beberapa pertanyaan. Setelah itu Nabi menghukuminya bahwa budak ini muslimah, budak perempuan ini muslimah. Lalu beliau bersabda, "Atiqha, merdekakanlah budak perempuan ini, fa innaha muslimah, karena dia adalah seorang muslimah." Ini hadis yang dikenal dengan hadis al-jariyah. Ya, memang dalam hadis, dalam dunia ilmu hadis itu ada beberapa hadis yang dikenal dengan alqab, dengan sebutan-sebutan. Jika disebut laqab al-hadis itu, jika disebut julukan hadis itu, maka orang sudah, ya, orang yang paham hadis sudah langsung mengetahui, oh, hadis ini yang dimaksud. Ya, nah, misalnya ada misalnya di kalangan para ulama hadis yang dikenal dengan hadithur rahmah, yang pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan. Hadithur rahmah. Jadi kalau dikatakan hadithur rahmah, ya, orang yang paham atau yang memiliki pengetahuan tentang hadis, dia akan langsung paham, oh, yang dimaksud adalah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu ahlal ardi, atau yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, atau dalam riwayat al-Hakim, yarhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Jadi ini hadithur rahmah, dikenal dengan julukan hadithur rahmah. Jadi kalau disebut hadithur rahmah, orang sudah langsung paham, oh, yang dimaksud hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi yang sudah kita sebutkan, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, seperti sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ada juga misalnya hadithul musi'i salatah. Hadithul musi'i salatah, hadis tentang orang yang sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, di mana orang itu saat ruku, sujud, dan tidak melakukannya dengan tumakninah. Jadi dalam dunia ilmu hadis ada hadis-hadis yang dikenal dengan julukan-julukan seperti hadithur rahmah tadi, juga hadithu al-musi'i salatah, hadis tentang orang yang salatnya tidak sah, tidak sesuai dengan aturan yang ada dan dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang tersebut salat tanpa tumakninah ketika ruku, i'tidal, sujud. Maka kemudian Nabi mengajarinya agar melakukan ruku, sujud, i'tidal dalam salat disertai dengan tumakninah. Hadis ini dikenal dengan hadithul musi'i salatah, hadis orang yang salatnya tidak benar, tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana ada hadithur rahmah, ada hadithul musi'i salatah, ada juga hadis al-jariyah yang dikenal dengan hadithul jariyah ini, karena hadis ini berbicara tentang al-jariyah, tentang seorang budak perempuan, ya, as-sauda. Di hadis ini kisahnya seputar
budak perempuan yang berkulit hitam yang akan dimerdekakan oleh salah seorang sahabat. Hadirin rahimakumullah, berikutnya perlu diketahui bahwa hadithul jariyah ini tidak hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadithul jariyah ini tidak hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, tapi juga diriwayatkan oleh sekian banyak para ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, Al-Imam Abu Dawud, ya, An-Nasai, Al-Hafidhu Al-Baihaqi, dan beberapa ulama hadis lainnya. Ketiga, bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sekian banyak redaksi. Jadi keliru besar kalau orang mengira bahwa hadithul jariyah ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dengan satu redaksi yang di dalamnya ada perkataan Ainallah, lalu dijawab oleh budak perempuan itu dengan fis-sama. Jadi kalau ada orang mengira bahwa hadithul jariyah ini riwayatnya hanya satu, redaksinya hanya satu, yang ada dalam Sahih Muslim, maka ini anggapan yang keliru. Yang keempat, bahwa hadithul jariyah as-sauda ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tapi bukan dalam Kitabul Iman, bukan dalam rangkaian hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah iman. Sebaliknya, beliau menyebutkan, meriwayatkan hadis ini dalam bab atau kitab as-salah, ya. Ini Sahih Muslim yang ada di tangan kami, ya, jilid 1. Di halaman 381, 382, hadis nomor 537, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah, ya, dalam hadis-hadis yang berbicara tentang masjid dan tempat-tempat salat. Intinya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah, bab hadis-hadis mengenai salat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Al-Imam An-Nawawi membuat babu tahrimil kalami fis shalah wa naskhi ma kana min ibahatihi, bab diharamkannya berbicara dalam salat dan menghapus kebolehan berbicara dalam salat yang ada sebelumnya. Jadi Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam Kitabus Shalah dan dibuat bab oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa hadis ini menunjukkan keharaman berbicara dalam salat. Nah, ini bagi para ulama Islam ini membuat tanda tanya besar. Kenapa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah bukan dalam Kitabul Iman? Ya, ini artinya hadis ini tidak bisa menjadi sandaran, tidak menjadi dasar tentang prinsip-prinsip keimanan. Karena dalam Kitabul Iman, ya, yang merupakan bab pertama dalam kitab Sahih Muslim, beliau telah meriwayatkan hadis Jibril, ya, tentang iman, Islam, ihsan. Nah, dalam hadis itu Nabi SAW menjelaskan tentang rukun-rukun iman, ya, tentang azam umuril iman, tentang prinsip-prinsip keyakinan, prinsip-prinsip keimanan yang paling agung, yang dikenal dengan rukun iman yang 6 itu. Dan di situ sama sekali tidak ada penyebutan keyakinan bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit. Nah, oleh karenanya
Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam bab salat, ya, artinya menjadi dalil dalam masalah amal, bukan dalam masalah i'tiqad, bukan dalam masalah keyakinan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara singkat tadi sudah disinggung dalam kitab yang kita baca bahwa para ulama Islam menyikapi hadis al-jariyah ini dengan dua sikap. Pertama, menilai hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif, hadis yang lemah karena dia mudtarib, ma'lul, mukhalifun lil usul. Sehingga karena dia lemah maka tidak bisa menjadi dasar keyakinan yang disebutkan di dalamnya. Ini jika hadis itu dimaknai secara zahirnya. Sikap kedua, bahwa sebagian ulama hadis menilai hadis ini hadis yang sahih dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun maknanya tidak boleh dipahami secara zahirnya. Pertanyaan yang disebutkan dalam riwayat Muslim ini, bahwa Nabi bertanya kepada budak perempuan itu, Aina Allah, itu tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Makna yang dipahami dari redaksi itu, Aimama ta'zimiki lillah, seberapa jauh pengagunganmu wahai budak perempuan kepada Allah. Perkataan budak perempuan itu fis sama dipahami, ya, bukan maknanya zahirnya bahwa Allah bertempat di langit, tidak, tapi maknanya fis sama ay rafi'u qadri jiddan, tinggi sekali derajatnya. Nah, dengan dua sikap ini maka hadits al-jariyah tidak bisa dijadikan dalil oleh golongan Wahabi untuk menetapkan keyakinan mereka bahwa Allah bertempat di arah atas atau di langit atau di atas arsy. Ini secara singkat, ya, dua sikap para ulama ahli sunnah terhadap hadits al-jariyah ini. Insyaallah untuk penjelasan yang lebih lebar kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya kenapa hadis ini dinilai hadis mudtarib, ya, hadis yang lemah karena ada idtirab, karena ada illah, karena ada syuzuz, mukhalafatu al-usul. Begitu pula tentang makna atau sikap yang kedua yang diambil oleh para ulama terhadap hadis al-jariyah. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.